Selamat pagi teman-teman semua. Dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Abdul Surani Sani, saya Pascal Sepertian, Saya Muhammad Al-Fariji. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai Pancasila yang menjadi sistem etika. Jadi dalam pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, alasan Pancasila sebagai sistem etika, dan juga sumber histori, sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang keempat, membangun argumen mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Serta yang terakhir yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Kita masuk pada pembahasan pertama yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Dalam konsepnya, sistem Pancasila etika itu selalu terkait dengan masalah bagaimana nilai dari sebuah perbincangan dalam etika, yang umumnya masalah nilai ini sering menimbulkan nilai-nilai yang berbeda-beda, yaitu baik atau buruk. Sebagai standar fundamental yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam bertindak, kriteria ini sangat penting dalam mengukur karakter seseorang, baik dalam pemahamannya dalam etika yang dirumuskan dalam etika Pancasila. Selanjutnya pada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi ini sangat penting bagi etika kita dalam bernegara, khususnya pada etika Pancasila, di mana dalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa kita harus atau dituntut mempunyai nilai-nilai moral yang hidup dengan perlu dikaji secara kritis maupun rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup, agar kita tidak terlalu terjebak di dalam pandangan yang bersifat mitos. Selanjutnya, alasan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, etika generasi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga layakan berlangsung bernegara. Kedua, korupsi akan bersih maharajalela karena para penyelenggara negara ini tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugas. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam membangun melalui pembayaran pajak. Keempat, pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap pihak lain. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, dan global warming. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis, Pancasila sebagai etika masih berbentuk sebagai filosofis Lawrence Life atau Weltanschauung, yang dimana nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Namun pada orde lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa. Adapun nilai-nilai itu tertuang dalam sila-sila Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia yang memiliki banyak ragam dan budaya. Berbeda dengan bangsa lain, Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang melekat pada bangsa dan negara. Asas kultural melekat pada bangsa itu sendiri. Oke, di sini saya akan lanjut sumber historis sosiologi politis tentang Pancasila sebagai sistem negara. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma besar ataupun sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawah dan bersifat
Etika memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi tujuan terumuskan dalam supaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Untuk membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, antara lain: 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa perdebatan tentang dinamika Pancasila sebagai sistem norma internal tata kelola pemerintahan di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada masa Orde Lama. Pemilu dilakukan dengan penuh semangat demokrasi, diikuti oleh banyak partai tetapi dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslim Indonesia atau Parmusi, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tidak bisa dikatakan pemerintahan Orde Lama mengikutinya. Sistem moral Pancasila bahkan dengan bimbingan Orde Baru, pemilu di era Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintah Soekarno bersikeras pada demokrasi tertutup cenderung otoriter. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Tentang Pancasila sebagai sistem etika. Berikut dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan sistem moral Pancasila. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila di era Orde Lama berupa sikap otoritas pemerintah dalam menyelenggarakan negara dengan sistem demokrasi. Ini tidak sejalan dengan sistem Pancasila yang lebih etis menunjukkan semangat konsensus. 2. Tantangan sistem etika Pancasila di era Orde Baru terkait isu NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi. Itu merugikan administrasi negara. Hal ini tidak sejalan dengan kewajaran dan keadilan sosial. Karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya sedikit yang diuntungkan atau kelompok tertentu. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika tingkat cincin ketuhanan terletak pada kepercayaan masyarakat. Indonesia Tuhan adalah menjamin prinsip-prinsip moral. Artinya perilaku apapun kewarganegaraan harus dibangun di atas landasan yang berasal dari nilai-nilai moral norma agama. Setiap prinsip moral yang didasarkan pada norma agama, bagian teks 193 para pengikutnya. 2. Hakikat esensi manusia terletak pada aktus humanis. Tindakan manusia dengan intensi dan konsekuensi moral yang praktis memilih atau perilaku manusia biasa. Tindakan sifat manusia dengan implikasi moral diungkapkan dengan cara tertentu, memelihara ketertiban masyarakat dengan sikap adil dan beradab antar manusia dan antar makhluk berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang tertinggi adalah kebajikan dan kebijaksanaan. Hal penting yang mendesak untuk mengembangkan Pancasila sistem moral meliputi sebagai berikut. Pertama, menetapkan sila Pancasila sebagai sistem moral berarti memandang Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi untuk sikap, tindakan dan keputusan setiap warga telah mengambilnya. Kedua, Pancasila sebagai sistem moral kedermawan memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki arah yang jelas hubungan sosial lokal, nasional, regional, dan internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dalam jadi dasar analisa sebagai kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam semangat bernegara dengan semangat Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem moral dapat menjadi booster yang menyaring keragaman di 194 nilai penting dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat ideologisasi kemarin pikiran warga negara. Oke, terima kasih kepada yang telah menyimak pembahasan kami. Kami membuka 2 pertanyaan. Silakan Pak Etan, teman-teman ada yang bertanya.
jawabannya. Tiga. Oke, kalau teman-teman tidak ada yang bertanya dan mungkin setelah pemaparan kami teman-teman sudah merasa paham, terima kasih atas perhatian saya teman-teman semuanya. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.